Bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam mendefinisikan ilmu politik. Dengan model biasa, kita nanti akan terjebak pada pembahasan tentang definisi tanpa kita bisa memahami dengan cepat kapan definisi itu bisa terimplementasi dia. Negara itu adalah satu instrumen dari kekuasaan. Maka kalau kita lihat negara sebagai implementasi kekuasaan, maka ada yang mengontrol negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi yang sudah kita laksanakan pada dua sesi sebelumnya atau dua video sebelumnya. Saya akan menjelaskan beberapa hal, tapi sebelum melangkah lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dua video terdahulu untuk mengaitkan dengan konteks yang kita pelajari hari ini. Pada video pertama, saya menyampaikan kenapa perlu channel-channel seperti ini ada, karena untuk mengikuti perkembangan zaman dan perubahan teknologi, sehingga pola pembelajaran yang disukai oleh publik, disukai oleh masyarakat itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pada video kedua, saya menjelaskan tentang kunci utama dalam menafsirkan atau menganalisis peristiwa politik. Ini bukan berarti bahwa model pendekatan-pendekatan lain menjadi tidak penting. Jadi ketika saya menggunakan kata kekuasaan dalam analisis politik, itu berarti saya menggunakan term kekuasaan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa politik yang ada. Karena ada juga banyak sarjana lain yang menggunakan pendekatan yang lain, ada yang menggunakan pendekatan dari unsur negara dan seterusnya. Pada video ketiga ini, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan pada video pertama dan video kedua tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam mendefinisikan ilmu politik. Karena ketika kita tidak menggunakan kekuasaan sebagai payung utama dalam menganalisis peristiwa politik, maka proses belajarnya juga akan berbeda. Sebagai contoh, misalnya dalam buku-buku dasar ilmu politik oleh Prof. Miriam Budiarjo yang sudah saya sampaikan pada video kedua yang lalu, itu disebutkan bahwa definisi dalam mendefinisikan ilmu politik itu paling tidak mencakup 5 hal pokok. Ada negara, ada kekuasaan, ada pengambilan keputusan, ada kebijakan publik, kemudian yang terakhir ada distribusi atau sharing. Dalam proses pembelajaran biasa atau pembelajaran yang normal, kita nanti diarahkan pada definisi negara. Negara itu adalah organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan satu pemerintahan tertentu, punya wilayah dan seterusnya, yang digunakan untuk mengatur masyarakat supaya lebih sejahtera, damai dan seterusnya. Begitu juga dengan kebijakan publik dilaksanakan untuk kepentingan publik. Begitu juga dengan sharing atau distribusi material atau non material. Itu cara-cara yang digunakan selama ini untuk menganalisis definisi politik. Saya ingin membuat definisi lebih tajam. Nah, nanti dari mana sumber model yang saya ambil ini? Ada beberapa sarjana lain juga yang menggunakan hal yang sama seperti saya, yang saya juga belajar dari mereka. Baik, dengan model biasa, kita nanti akan terjebak pada pembahasan tentang definisi tanpa kita bisa memahami dengan cepat kapan definisi itu bisa terimplementasi dia. Jadi definisi itu bisa implementatif atau tidak. Nah, saya mencoba untuk melakukan pendekatan seperti yang sudah saya sampaikan pada video yang lalu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kekuasaan sebagai
payung analisis dalam melihat peristiwa-peristiwa politik. Nah, payung analisis yang saya maksud adalah, jadi kita selalu menggunakan kekuasaan sebagai hal pokok yang diturunkan dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia politik. Misalnya, kalau kita belajar dengan cara yang biasa, kita akan mendefinisikan negara seperti yang saya sampaikan. Negara itu adalah organisasi dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan analisis kekuasaan sebagai payungnya, maka dalam melihat negara itu kita akan sedikit berbeda. Misal, ketika saya melihat negara dalam konteks kekuasaan sebagai payung analisisnya, maka yang saya lihat adalah negara itu adalah satu instrumen dari kekuasaan. Kebijakan publik itu adalah instrumen dari kekuasaan. Sharing atau distribusi resources, baik nilai maupun baik material ataupun non material, itu adalah cara kekuasaan dalam mendistribusikan kekuasaan. Jadi kita harus melihat semua itu sebagai bagian dari implementasi dari kekuasaan. Maka kalau kita lihat negara sebagai implementasi kekuasaan, maka ada yang mengontrol negara. Siapa yang mengontrol negara? Ada aktor-aktornya. Siapa aktor-aktornya? Nah, itulah yang perlu kita analisis. Karena kalau kita hanya berpikir bahwa negara hanya secara penjelasan hanya secara sendiri-sendiri, kita tidak mudah untuk mengontekskan dia dengan peristiwa yang terjadi pada hari ini. Maka kalau kita menggunakan kekuasaan sebagai payung utamanya, maka kita akan melihat negara itu hanya sebagai instrumen, kebijakan publik itu sebagai instrumen, dan seterusnya untuk kepentingan kekuasaan ini. Tentu untuk melihat siapa yang berkuasa, kita melihat aktor-aktornya. Siapa aja aktor yang ada di situ? Macam-macam aktornya. Nah, ilmu politik dari sisi histori itu memang menunjukkan bahwa instrumen-instrumen kekuasaan itu memang seringkali disalahgunakan. Kalau kita sering mendengar kata abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, itu ya oleh pihak penguasa dalam menggunakan wewenangnya. Ini lagi-lagi bukan ingin menyampaikan bahwa seluruh orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu adalah orang-orang yang selalu memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri, bahwa ada juga orang baik di samping-samping itu. Tetapi dalam sejarahnya hampir selalu begitu. Hampir selalu kekuasaan itu dijadikan sebagai tujuan utama, sedangkan yang lain itu menjadi instrumen atas kekuasaan itu, termasuk negara itu sendiri. Jadi pada bagian-bagian berikutnya kita akan melihat lebih detail bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam berbagai praktik politik atau berbagai peristiwa politik yang terjadi baik di sekitar kita atau di dunia internasional.